Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati sekalian, terutama para panitia dan juga pengurus masjid yang telah membuat terselenggaranya acara pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala yang dilakukannya mendapat pahala sebagai amal soleh-solihah yang manfaat untuk kehidupannya dari dunia sampai akhirat nanti. Amin. Dan yang saya muliakan pada seluruh alim ulama yang ada di sini, yang telah senantiasa dengan ilmunya mengajak dan mengajari kita semua untuk mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam hidup, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, ada setidaknya 4 hal yang harus kita lakukan. Baik itu untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan dan kesuksesan di akhirat. Yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar ini harus kuat, harus sungguh-sungguh. Ikhtiar itu apa? Usaha. Orang hidup ini, mohon maaf nih, ada enggak yang enggak butuh duit? Semua butuh duit. Ya, saya juga butuh. Kita semua butuh. Bahkan rukun Islam 4/5 butuh duit. Maksudnya rukun Islam itu kan ada 5 ya. Nah, yang 4 itu butuh duit. Hanya yang 1 saja yang tidak butuh duit. Cobalah kita lihat. Syahadat butuh duit enggak? Ya enggak. Syahadat cukup dengan bacaan, mengucapkan, enggak pakai modal. Tapi sholat, jangan salah. Bisa sholat enggak punya duit? Bisa sholat enggak punya harta? Ya enggak bisa. Emang boleh sholat telanjang? Enggak pakai baju? Enggak pakai penutup aurat? Nggak boleh, harus pakai baju, pakai celana, pakai ya penutup aurat, dan semua itu hanya bisa dipunyai kalau punya harta, punya duit untuk beli. Walaupun ya ada anekdot nih, sekedar canda. Wih Pak, katanya sholat nggak boleh pakai sarung ya? Ya kalau sholat pakai sarung, maksudnya lagi sholat pakai sarung ya batal. Yang boleh itu sebelum sholat pakai sarung, baru setelah sarungan sholat. Sebelum sholat pakai celana, sudah dipakai celananya baru sholat boleh. Tapi kalau sholat sambil pakai sarung ya tidak boleh. Hadirin jangan ragukan, sholat ini penting. Nanti insya Allah kita akan bahas di tema khusus tentang itu. Dan butuh harta. Ya,
Salat. Zakat, apalagi zakat. Zakat itu kalau ndak punya harta ya nggak bisa. Karena zakat itu wajib apabila seseorang sudah memenuhi syarat, yaitu memiliki harta yang cukup. Cukup untuk apa ya tergantung. Kalau zakat fitrah ya cukup untuk makan besok, kalau zakat mal ya cukup nisab dan haulnya. Puasa. Puasa itu walaupun kelihatannya nggak makan, nggak minum, kan cuman siang ya Pak ya. Malam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa ya terus nggak makan terus-terusan? Mati. Ya pasti harus makan lagi untuk buka, untuk sahur, apalagi orang Indonesia ini kadang yang namanya puasa baru habis sahur sudah mikir apa bukanya nanti. Baru selesai sahur. Pagi-pagi nih ibu-ibu selesai sahur, salat subuh, berjamaah ketemu dengan tetangganya, ngobrol. Yang diobrolnya nanti sore masak apa ya gitu. makan aja, makan dan makan lagi yang dipikirin. Padahal puasa lah itu ya. Nah, ini butuh harta untuk buka, butuh harta untuk sahurnya, butuh harta untuk berbagi. Haji, wah apalagi haji. Udah haji semua nih? Ya syukur, alhamdulillah. Kalau yang sudah berangkat, kita doakan mudah-mudahan semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nilai haji yang mabrur. Kalau yang belum, ya kita doakan semua mudah-mudahan bisa segera berangkat. Sebenarnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian tahu rahasianya haji umroh itu gampang. Ada yang mau tahu? Nah, baik. Ini tapi serius ya, betul-betul dilakukan ya. Kalau ibu ingin cepat untuk bisa berangkat pergi umroh ataupun haji, ada 2 surat yang harus rajin dibaca. Ini benar loh ya, kalau memang benar-benar saya beritahu. Siap? Oke, baik kalau siap. Pertama, baca surat Waqiah setiap habis asar. Sama surat Al-Kahfi setiap habis subuh. Selama 40 hari. Nanti kalau sudah, ada yang sudah pernah baca itu? Sudah Bu? Baik. Sudah berangkat umroh? Oh belum. Nah, ini ingat ini yang penting nih. Kalau sudah membaca surat Al-Waqiah, sudah membaca surat Al-Kahfi, sudah lebih dari 40 hari bahkan bacanya, kok belum berangkat juga, ini harus ada 1 surat lagi yang harus dibaca. Surat apa itu? Surat tanah, surat rumah, surat sertifikat. Baca baik-baik. Nah, kalau sudah dibaca baik-baik, dipastikan bahwa itu miliknya, baru yang kedua nih harus dilakukan. Kalau selesai membaca surat Al-Waqiah, surat Al-Kahfi, angkat tangan, baca doa, mohon kepada Allah supaya Allah cukupkan harta, bisa pergi haji, bisa umroh. Nah, lama sudah angkat tangan tak dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat tadi lakukan yang kedua. Surat tanah, surat rumah yang sudah dibaca itu diangkat juga. Jadi kalau sudah angkat tangan tak berangkat, cepat-cepat angkat sertifikat. Ya boleh kemana? Ke bank syariah boleh. Kalau ikut Jajah Miharja ya ke Pegadaian. Kan ikonnya Pegadaian kan Jajah Miharja ya. Ku gade baju celana katanya.
Hadirin jamaah rahimakumullah, enggak apa-apa digadekan, enggak apa-apa, tuh itu punya kita sendiri dan ini nanti ditebus. Haji butuh harta. Jadi omong kosong kalau ada yang orang bilang, "Oh, aku enggak mau lagi sama duit, enggak butuh duit." Kasihkan ke saya, Mbah. Nanti biar saya kumpul-kumpulin, biar bisa dibawa untuk ibadah lebih banyak lagi. Bisa tanah suci, bisa nyantuni yatim piatu. Semua orang butuh duit. Apalagi di era sekarang ini. Kalau dulu di dalam catatan sejarah itu kita kenal ada zaman batu, kemudian zaman logam, dan zaman besi. Nah sekarang ini zaman kertas. Ya zaman duitnya kertas, ijazah kertas, segala sesuatunya kertas. Nggak masuk akal kadang kalau kita pikir ya. Orang lapar hanya dengan punya kertas selembar, 2 lembar dikasih ke warung, udah dikasih nasi. Orang lapar hanya punya selembar, 2 lembar, udah bisa dikasih ke pasar untuk beli dapur lauk. Memang zaman kertas. Semua orang butuh itu. Islam yang melarang itu kaya, pelit, sekedar numpuk-numpuk harta saja. Itu yang tidak boleh. Jama'an, malan, wa'addadah. Hanya ngumpulin aja kerjanya. Infak tak mau, sedekah tak mau, zakat tak dibayarkannya. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kaya dan baik dia, itu yang diperintah. Buktinya itu tadi 4/5 dari rukun Islam. Rukun Islam yang 5 itu hanya 1 yang tidak butuh harta, yang 4 butuh harta. Nah ini sekarang nih, bagaimana untuk bisa mendapatkan harta yang cukup itu? Kalau saya nih ya, saya itu kalau disuruh milih Pak Bu, lebih baik hidup ini kaya raya, tapi keluarga bahagia dan mati nanti masuk surga. Ada yang mau? Kalau ada yang nggak mau, udah perlu diperiksa itu. Perlu diperiksakan ya pikirannya, psikologi, psikiater ya. Saya ingin itu. Nah, maka kita harus punya ikhtiar, punya usaha. Usaha itu apa bentuknya? Oh apa saja. Yang penting halal. Boleh berdagang, boleh jasa, boleh buat jadi produsen apa saja. Kalau dilakukan dengan baik, insya Allah ada jalan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkannya. Tetapi ingat, kita harus yakin bahwa Allah itu maha kaya. Ibu, bapak-bapak sekalian yakin tidak Allah itu maha kaya? Betul. Nah, ketika yakin maha kaya, sudah pernah belum berdoa kepada Allah minta supaya Allah kayakan kita? Sudah? Berapa lama? Terus sudah kaya belum? Nah, kalau belum juga periksa apa yang kurang. Apakah Allah tidak mengabulkan doa kita? Allah pasti mengabulkan doa kita. Syaratnya yakin. Nah, orang ini kadang berdoa setengah hati yuk. Gimana mau dikabulin? Ya Allah, jadikanlah saya orang yang kaya raya. Tapi nggak ada tujuan nanti kalau kaya mau apa gitu. Harus jelas tujuannya. Kita bilang ya Allah, kalau saya kaya saya akan tetap baik seperti ini. Kalau Allah percaya pasti Allah kabulkan. Dan Allah mah tahu tuh bentuknya kita itu nanti kalau ada duit kira-kira tetap baik apa enggak, itu Allah tahu. Karenanya kita harus berbuat sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dengan banyak ikhtiar,
sambil tetap banyak berinfak, insya Allah Allah pasti akan memberikan apa-apa yang kita inginkan. Pada saat kita melakukan ikhtiar itu, harus kita sertai dengan tawakal. Artinya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sertai usaha kita dengan berdoa, kita imbangi antara usaha jasmani, usaha fisik dengan usaha batin. Baik, untuk kegiatan dua hal berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, karena terbatasnya waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita akan sambung di waktu berikutnya. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.